stoplight nggak sama lo? Gue selalu kasih di webinar tuh gue selalu bilang start from low, mulai dari yang kecil. Karena ini kan lu beradaptasi dari yang selama ini di luar lu ke rumah nih. Artinya banyak hal yang mesti lu mulai baru kan. Misalnya aja lu belajar sendiri. Tadinya lu mesti belajar tuh ada gurunya. Lu mau nggak mau mesti baca buku sendiri misalnya. Misalnya kalau lu nggak mulai dari hal yang kecil, itu pasti secara mental lu udah kelelahan duluan. Gue suka kasih analogi kayak misalnya lari. Lu kan suka lari juga kan? Kalau misalnya kita baru pertama kali lari nih. Terus lari pertama, besok gue lari deh. Lari pertama itu langsung 1 kilo. Pasti bisa, cuma capek. Ya nggak? Cuma capek. Nah, pas besoknya lu mau mulai lagi, itu yang kemarin udah kebayang tuh. Udah ada asosiasi antara lari sama sesuatu yang nggak menyenangkan. Akhirnya lu cenderung, ya bahasa orang mental block lah. Nah, kalau di psikologi, di terapi yang gue pelajari, kita tuh mulai dari standar yang paling kecil, yang paling bisa kita mudah, nggak susah, nggak keringetan banget, karena supaya kita membentuk asosiasi bahwa lari itu mudah, lari itu gampang. Bahasa kita tuh membentuk self-efficacy kan. Jadi lu yakin pas lu mikirin besok lu mau mulai lagi, oh udah ada asosiasinya, gampang. Gitu. Kalau lu pernah kayak gitu nggak? Lu ada yang lu mulai banget dari nol nggak selama pandemi ini? Berkebun itu mulai dari nol sih, karena sebelumnya gue nggak pernah berkebun. Tapi lu nggak mulai langsung di kebun yang gede kan? Enggak lah, itu dari pot yang kecil, dari kayak pot, abis itu beli tresemme, terus buat pot yang memang agak besar. Semua awalnya dari yang kecil-kecil dulu, sampai akhirnya kita putuskan untuk kita pengen yang lebih luas tanahnya. Oke. Terus juga kayak pas ngajarin anak gitu ya, ketika memang lagi pandemi gini gitu. Akan susah sekali kalau misalnya kita meninggal ketika dia harus belajar online. Anak umur 2 tahun 10 bulan, bayangin aja harus belajar online depan laptop sejam. Nggak mungkin banget gitu kayaknya dia duduk diam gitu. Jadi dia akhirnya sekarang kita kasih lihat gitu, kita duduk depan laptop, kita kasih lihat depan dia gitu. Ayo Hawa, lihat ya ayah lagi di depan laptop, ayah lagi kerja nih sekarang gitu. Jadi dia kita kasih lihat contoh dulu. Kayak oh nih kalau ayah tuh laptop tuh kerja. Terus kalau misalnya aku terus besoknya kita ajak ini sekarang lihat iPad ya gitu. Karena juga memang kan dia dari kecil nggak kita kenalkan sama gadget sebenarnya. Woi, mantap. Kita menghindari banget dia untuk main gadget gitu. Terus cuman kan pas pandemi ini ya mau nggak mau lah akhirnya harus pakai gadget kan. Betul. Akhirnya kita longgarkan, ya akhirnya dia sekarang sudah mulai bisa main iPad. Ya ada beberapa positif dan ada beberapa negatif. Positifnya dia tetap masih bisa sekolah online beberapa bulan lalu. Terus kalau yang negatifnya akhirnya sekarang dia kalau malam minta main iPad untuk gambar-gambar, untuk denger lagu. Gitu. Ada dampak positif dan negatifnya sih. Oke. Iya, karena kemarin aja anak gue juga yang playgroup sama TK kan Zoom juga. Nah, tapi ada menarik nih, ini mau gue kasih feedback juga ke gurunya. Jadi Zoom itu kan, gue lagi bahas Zoom fatigue. Apa tuh? Kelelahan Zoom. Oke. Gue lagi sempat bikin tulisan tuh di medsos. Nah, gue bikin tulisan yang lebih komprehensif. Jadi, make sense sih, karena ketika lagi Zoom, ini kan kalau gue nggak spotlight, orang-orang, dan nggak gue mute, itu otak kita ini seakan-akan beranggapan kita lagi ngobrol sama sekitar berapa orang nih? Sekitar 12 orang. Apalagi kalau lu pakai gallery view. Itu seakan-akan otak lu menganggap lu lagi ngobrol sama 12-12-nya. Atau kalau misalnya ada 80 orang, ya 80-80-nya. Which is kalau lagi di publik, bisa kita ngobrol berdua, lu cuma fokus sama gua, yang belakangnya tuh blur gitu. Atensi lu cuma ke satu orang, yang lainnya tuh blur. Tapi kalau di Zoom, somehow atensi kita itu seakan-akan kayak lagi ngobrol sama banyak orang, dan itu melelahkan banget buat otak. Buat konsentrasi, fokus, atensi kita itu melelahkan banget. Makanya gue setuju sih di TK anak gue tuh gurunya aktif nge-mute. Jadi kalau udah berisik di mute. Nah, mau nggak mau orang tuanya kan masih ada di situ. Pas anaknya ditanya, Fatih, kita masih nampingin kan.
Iya, iya, benar. Terus apa namanya, gurunya kebetulan gue minta spotlight, dia belum ngerti kayaknya tuh. Akhirnya gue yang ngepin sendiri, kan bisa kita pin sendiri kan, Mhm, pin muka, jadi yang kemuncul cuma muka gurunya doang. mhm. Itu meminimalisir distraksi, karena buat anak-anak, jangan kan buat anak, buat kita aja itu too much Iya, distraction itu bikin kita jadi lelah secara secara mental. Anyway, balik lagi Kak. Artinya sebenarnya konsep konsep yang tadi gua share benar dong ya. Kalau lo mulai langsung dari tanah yang gede, gue pikir lu sama bini lu nggak akan bertahan lama tuh. mhm. Nggak bisa, memang start small sih. Sama kayak mulai usaha juga start Hmm. small gitu. Ini juga kayak nonton ada, partner gue tuh, ada si Sandi. Jadi, Hmm. kita juga mulai semuanya ini dari satu orang untuk ngurusin kayak usaha online itu hanya satu orang awalnya. Terus dia yang ngechatin, dia yang upload produk, dia yang packing, ya dia semua lah. Pokoknya dia. Sampai akhirnya sekarang berkembang timnya, sampai akhirnya ada sekitar 50 orang untuk ngurusin proses itu gitu. Jadi kan kebayang ya, jadi dari 1 ke 50 itu kan luar biasa scale-nya Hmm. gitu. Tapi itu Oke. nggak memang dalam 1 hari, tapi memang itu perlu waktu gitu. Oke. Yes, makanya same thing, sama sama aja dengan ketika kita mau beradaptasi di masa pandemi. Karena banyak yang satu poin lagi kan yang gua highlight, mungkin lu bisa share juga, eh apa namanya, bosen. Hmm. Bosen. Iya, Nah, iya. ini mungkin banyak ditemukan sama teman-teman yang masih remaja ya. Mungkin kalau misalnya yang nonton di sini punya keluarga yang masih anaknya atau adiknya atau saudaranya masih remaja, itu biasanya lebih kena tuh bosen, Hmm. boringnya itu. Nah, kalau lo mengakali bosen, boring, muncul nggak Aku udah selama jadi baby shark. Jadi apa deh? Jadi dinosaurus? Jadi apa jadi ya? baby shark katanya? Oh, baby shark. Oke. Gimana kan lo kalau buat buat mengakali jenuh gitu, lo muncul nggak sih jenuh selama Baby sharknya. Wah, iya sih, Man. Jadi selama ini kayak udah berubah ya. Awalnya sangat formal saya, terus akhirnya sekarang gue lo, jadi kayak santai aja lah ya kita. Jadi apa namanya? Gue tuh termasuk orang yang nggak bisa diem, pengen selalu sibuk. Itu bukan dari sekarang, itu dari zaman dulu pun udah seperti itu. Selalu pingin punya kegiatan. Nggak bisa tuh diem di rumah. Kalau keluarga gue pasti udah paham banget lah, Haikal tuh nggak bisa diem di rumah gitu. Selalu ada aja yang pengen dikerjakan di luar. Bahkan kayak hari Minggu aja, libur ya, potong rambut deh, ini kesini yuk, kesini yuk. Jadi kayak selalu ada kegiatan yang pengen dilakukan gitu. Nah, ketika memang harus di rumah, wah itu luar biasa sih. Bingungnya luar biasa gitu. Dan jujur gue bukan perokok aja sampai mikir apa ngerokok ya, karena udah bosen banget gitu. Sampai ini ngapain lagi sih gue gitu. Sumpah saking ini ngapain ya gitu. Sampai udah bingung harus ngapain. Nah tapi ternyata itu kan short term solution lah ya. Maksudnya itu kayak nggak nggak solutif gitu. Jadi yang gue lakukan adalah kalau misalnya bosan, gue nelfon orang aja, ngajak ngobrol. Gue waktu itu sempat nelfonin kakak adik gue tuh, ya gue temennya satu-satu, apa kabar, nanya aja. Walaupun kayak, kenapa kamu? Ya apa-apa, pengen tahu aja kabar kamu. Bro, kakak Oh lo udah gitu berapa? ya. Kakak adek lo udah berapa? Ada kebetulan kan gue 7 bersaudara ya. Ah. Ada 6 orang yang gue telepon. Include bokap nyokap gue gitu. Jadi karena gue tuh orangnya, gue ngerasa gue orangnya cukup family man sih. Jadi gue sering ketemu dan interaksi sama keluarga gue cukup sering. Ketika pandemi begini kan gue sangat dibatasin ya. Bahkan gue dulu kantor gue tuh isinya tuh sehari itu pasti ada gue ketemu kakak adik gue, karena kan kita family bisnis ya. Jadi pasti ketemu keluarga gitu. Ketika gue begini, ketika awal tahun memang kantor kita pisah. Gue ada di masih deketan sih, tapi kita beda sekitar 500 meter lah kantor kita. Jadi gue nggak bisa langsung setiap hari ketemu mereka gitu. Itu aja gue kira juga cukup bosen kan, anjir ngapain ya, akhirnya telepon, nanya kabar gitu. Terus nggak tahu ya, tapi gue merasa dalam masa pandemi ini penting banget untuk stay connected